Yo, welcome back to my channel dan selamat datang kembali juga di channel pembelajaran online SMA Negeri 1 Jatiluhur. Nah, kemarin kita sudah membahas di poin A tentang hakikat kelompok sosial. Kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya, masih di bab 1 di poin B tentang faktor-faktor pembentuk kelompok sosial, di mana kita akan membahas bagaimana sih kelompok sosial ini terbentuk begitu. Kita langsung saja ya, karena memperkenalkan diri juga sudah kemarin dan kita sudah sering bertemu. Dengan jentikan jari ini kita akan langsung masuk kepada materi. Oke, sekarang kita akan masuk kepada materi. Poin B, faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. Ini masih di bab 1 ya, melanjutkan dari poin A minggu lalu. Masih dengan saya, Aji Ian Setiaji, mengajar dari 11 IPS 1 sampai 11 IPS 5. Yang pertama, faktor pembentuk kelompok sosial. Ini ada 2 poin. Poin yang pertama, poin A, kedekatan. Karena kan kelompok sosial ini terdiri atas beberapa individu ya, yang saling berinteraksi. Nah, semakin dekat jarak geografis antar individu, maka mereka akan saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Misalnya ketika kalian waktu masih sebelum pandemi, jarak geografis antara rumah ke sekolah kan itu dekat. Kalian berkumpul di dalam satu titik di sekolah dan di kelas karena sering melihat, sering berbicara antara satu sama lain, saling bersosialisasi. Itu faktor pembentuk kelompok. Yang kedua, kesamaan. Untuk kesamaan ini, persamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepentingan, kepercayaan, lalu nilai, usia, karakter, maupun yang lainnya. Kan kelompok sosial ini tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik saja ya. Ini bisa juga karena ada kesamaan minat, misalnya suka sama Persib, sehingga minatnya yang sama membuat antara satu dengan yang lainnya membuat suatu kelompok, misalnya Boboto. Lalu kepentingan, kepercayaan, nilai, usia, dan karakter, dan lain-lainnya. Yang kedua, faktor pendorong kelompok sosialnya. Ini ada 3 poin. Untuk poin A, adanya dorongan untuk mempertahankan hidup. Kita ini makhluk sosial, ya, tidak bisa hidup sendiri. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Jadi pasti ada dorongan dari individu tersebut untuk mengelompokkan diri, gitu. Karena kita akan butuh bantuan orang lain juga, tidak bisa hidup sendiri. Poin B, adanya dorongan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas kerja. Maksudnya atau misalnya dalam sebuah kerja kelompok adanya pembagian yang jelas peran begitu. Ada KM, ada bendahara, ada absensi dan lain-lain gitu. Maka pekerjaan yang dihasilkan akan maksimal ya. Tidak mungkin semuanya dihandle oleh KM. Pasti kan ada pembagian kerja yang jelas lah, agar efisiensinya bagus, efektivitas kerjanya pun bagus begitu. Yang terakhir, adanya dorongan untuk meneruskan keturunan. Nah, karena ini adalah sifat alamiah manusia untuk meneruskan keturunan. Dengan adanya keturunan, maka dapat membentuk kelompok sosial ya, karena sifat alamiah manusia lah begitu. Ini adalah faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Hanya segini saja. Kembali kepada saya. Nah, kita sudah membahasnya, di mana faktor pembentuk kelompok sosial ini bisa terjadi karena adanya kedekatan, karena juga adanya kesamaan, ada juga faktor pendorong-pendorong lainnya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini dicukupkan saja. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk bahas di poin C ya. Jangan sungkan-sungkan apabila ada komentar ataupun ada
saran, silahkan kalian cantumkan di bawah ini ya. Terima kasih banyak. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.